No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida dengan NPM 231505115, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 1E, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq, MPD. Baik, saya akan menjelaskan dengan tema pengaruh lingkungan kelas yang nyaman terhadap konsentrasi belajar anak. Sebelum memasuki materi, apa sih pengertian lingkungan kelas? Lingkungan kelas adalah tempat di mana siswa belajar, berinteraksi, dan mendapatkan pengetahuan dari guru. Lingkungan yang mendukung dan menyenangkan dapat membantu siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Faktor-faktor seperti kebersihan, keamanan, interaksi sosial yang baik, dan dukungan dari guru dapat memengaruhi pengalaman belajar siswa di dalam kelas. Mengapa sih lingkungan kelas yang nyaman itu dapat mempengaruhi konsentrasi belajar anak? Karena suasana yang mendukung untuk belajar, ketika anak merasa nyaman, mereka cenderung lebih fokus, tenang, dan lebih mudah untuk terlibat dalam aktivitas belajar tanpa gangguan. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan belajar yang nyaman? Yaitu 1. Tata letak ruang yang tertata. Contohnya, menyusun meja dan kursi dengan baik, memastikan papan tulis. Yang kedua, pencahayaan yang baik, memastikan pencahayaan yang cukup agar tidak terlalu terang dan terlalu gelap. Karena ini berpengaruh pada saat proses belajar mengajar. Ketiga, suara yang minim, menciptakan lingkungan yang terang dengan mengurangi suara bising dari luar maupun dari dalam kelas. Keempat, dekorasi yang menyenangkan, menambahkan dekorasi yang menarik dan menginspirasi anak merasa lebih terlibat dan nyaman di dalam kelas. Kelima, kenyamanan fisik, menyediakan fasilitas yang mendukung kenyamanan fisik, contohnya kursi, suhu yang nyaman, dan akses toilet yang bersih. Keenam, interaksi yang positif, menciptakan lingkungan di mana anak merasa diterima, didukung, dan dihargai oleh guru. Apakah keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran yang nyaman di kelas itu penting? Ya, jawabannya penting karena 1. Mendorong dan mendukung anak. Kedua, pemantauan dan pengawasan. Ketiga, kolaborasi dengan guru. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung. Kelima, keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang bisa dilakukan agar anak bisa nyaman di dalam kelas? Yang pertama, membuat jadwal rutin agar anak terbiasa memiliki ekspektasi terhadap waktu belajar. Kedua, memberikan istirahat yang cukup, contohnya dengan memulai game atau permainan, agar anak bisa semangat lagi untuk belajar. Ketiga, mengurangi gangguan, contohnya lingkungan kelas yang tidak berisik. Keempat, variasi metode pembelajaran, yaitu dengan menarik seperti diskusi kelompok, permainan, atau media interaktif untuk menjaga ketertarikan anak. Kelima, memberikan tujuan yang jelas agar anak memahami mengapa materi tersebut penting. Keenam, memberikan dukungan dan pujian atas usaha serta pencapaian anak. Ketujuh, menggunakan penghargaan atau intensif untuk merangsang motivasi belajar anak. Kedelapan, melibatkan anak dalam pembelajaran, contohnya meminta pendapat, mendorong pertanyaan, dan keaktifan anak dalam belajar. Adapun faktor yang memengaruhi konsentrasi belajar anak. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, kesehatan fisik. Yang ketiga, kesehatan mental dan emosional. Keempat, kesesuaian materi pengarah. Kelima, keterlibatan orang tua dan dukungan sosial. Yang keenam, kemampuan memanajemen waktu. Dan yang ketujuh, minat dan motivasi. Terdapat berbagai faktor yang dapat mengganggu konsentrasi belajar anak. Yang pertama, lingkungan fisik yang tidak mendukung. Contohnya kebisingan, pencahayaan yang buruk, atau suhu yang tidak nyaman dapat mengganggu konsentrasi belajar anak. Yang kedua, masalah pribadi. Masalah pribadi
seperti konflik keluarga, masalah kesehatan, atau kekhawatiran emosional bisa memengaruhi fokus belajar anak. Ketiga, kesulitan pemahaman materi. Ketidakmampuan untuk memahami materi pelajaran dapat membuat anak merasa frustasi dan kehilangan fokus. Keempat, gangguan mental, yaitu ada kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, atau gangguan lain bisa mempengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi. Kelima, kesenjangan belajar. Perbedaan gaya belajar atau kurangnya minat terhadap subjek tentu terdapat membuat anak kehilangan minat dan fokus. Selanjutnya, bagaimana sih cara anak nyaman belajar di kelas? Yaitu ada kenyamanan fisik, mendengarkan dan memahami anak, buat lingkungan belajar yang menyenangkan, membuat peraturan yang adil, buat hubungan yang baik dengan anak dan orang tuanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.